Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Andi Muhammad Feril Amirawan. Kali ini saya ingin menjelaskan dan mempresentasikan tugas dua saya dengan judul Self-Service Ordering System yang dimana kita diminta untuk yang pertama untuk mendesain IRD dan DFD dari tugas satu kita. Kedua, kita diminta untuk melakukan desain user interface-nya. Dan ketiga, kita diminta untuk melakukan verifikasi dan validasi terhadap aplikasi yang kita buat. Oke, kita langsung saja. Yang pertama itu IRD-nya, di mana ERD-nya ini memiliki setidaknya 6 tabel. Ada tabel customer, order, order detail, payment, menu, dan admin. Pertama-tama di tabel customer ini, yang dimana isi dari tabel customer ini ada customer ID, nama, kontak info, dan email. Dan tabel customer ini berelasi dengan tabel order. Isi dari tabel order ini ada order ID, order date, total amount, dan status. Tabel order ini berelasi dengan order detail, di mana order detail eh, berisikan detail ID, order ID, menu ID, dan quantity. Selanjutnya ada tabel menu, yang dimana order detail sebelumnya berelasi dengan tabel menu. Tabel menu sendiri berisikan menu ID, nama, deskripsi, price, kategori, dan availability. Selanjutnya ada tabel payment, di mana tabel payment ini berisikan payment underscore ID, order ID, amount, method, status, dan waktu transaksi atau transaction time. Di mana tabel payment sendiri berelasi dengan tabel order. Selanjutnya tabel payment juga berelasi dengan tabel admin, di mana admin berisikan admin ID, username, password, dan role atau tuan. Selanjutnya kita masuk ke dalam DFD 0, DFD level 0. Eh, DFD level 0 sendiri ini kita mulai dari customer, di mana customer melakukan place order atau melakukan pemesanan ke dalam sistem, yaitu sistem ini self-service ordering system. Dalam melakukan place order, eh, customer akan melakukan max payment. Sistem akan mengirimkan permintaan pembayaran. Customer akan menyelesaikan pembayaran. Dan setelah customer sebelumnya melakukan place order, pesanan akan masuk ke dalam sistem dan akan dikirimkan ke dalam staff restoran. Yang dimana setelah sistem akan mulai, maksud saya staff restoran akan mulai melakukan prepare food. Dan juga sebelum melakukan prepare food, dia akan mengkonfirmasi pesanan tersebut. Apabila sudah, selanjutnya sistem akan eh, mengirim pesanan ke dalam dapur atau kitchen display. Tapi sebelum mengirim pesanannya, setelah dikirim, kitchen display akan melakukan konfirmasi orderan. Seperti itu. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam tampilan user interface, di mana tampilan pertama kita diperlihatkan oleh pengelolaan admin atau kelola admin, yaitu dashboard. Selanjutnya ada tampilan user interface dari products, di mana di sini kita bisa lihat isi-isi produk dari user interface yang kita buat. Selanjutnya ada add product di sini eh, seperti ini, dan juga ada user interface atau tampilan dari order, pengelolaan pesanan. Dan ini adalah tampilan user interface dari customer, yang dimana pemesanan yang bisa dilakukan oleh customer. Selanjutnya kita masuk ke verifikasi proses pengembangan perangkat lunak. Tahap satu ada analisis kebutuhan atau requirement analysis. Tujuannya mengidentifikasi masalah, kebutuhan, dan tujuan dari sistem. Aktivitasnya menganalisis dokumen kebutuhan pengguna, menentukan proses utama sistem pemesanan mandiri. Outputnya, tujuan sistem memberikan kemudahan pemesanan makanan tanpa harus antre atau memanggil pelayan. Kebutuhan fungsional, yaitu ada kelola produk, kelola pesanan, dan tampilan untuk customer, tampilan pemesanan untuk customer. Sedangkan kebutuhan non-fungsionalnya adalah akses cepat, antar muka sederhana, dan ramah pengguna. Validasinya sendiri, kami memastikan bahwa kebutuhan yang diidentifikasi sudah selaras dengan bisnis value seperti kecepatan layanan dan efisiensi operasional. Selanjutnya kita masuk ke desain sistem.
Desain sistem sendiri ini pada tahap ini kami menerjemahkan kebutuhan menjadi perancangan sistem teknis, di mana aktivitasnya ada desain database IRD, seperti yang kita tampilkan di awal sebelumnya, yaitu entitas admin, isinya ada entitas admin, produk, pesanan, pelanggan. Lalu ada desain alur data atau DFD, menjelaskan bagaimana data mengalir dari customer lalu ke sistem dan admin. Selanjutnya, desain antarmuka pengguna atau UI, desain tampilan halaman admin dan customer seperti yang kita perlihatkan sebelumnya. Outputnya, ERD atau ERD ini menggambarkan relasi antar tabel, sedangkan DFD menjelaskan alur pemesanan dan pengelolaan pesanan. UI-nya sendiri atau user interface-nya sendiri mencakup dashboard, kelola produk, pesanan, dan tampilan customer. Verifikasi, kami memastikan bahwa desain ERD, DFD, dan user interface-nya saling mendukung dan mewakili kebutuhan pengguna, seperti yang didefinisikan di tahap analisis. Selanjutnya implementasi. Implementasinya sendiri kami membuat kode sesuai dengan user interface yang kita perlihatkan sebelumnya. Kita masuk ke pengujian testing. Pada tampilan dashboard ini terdapat beberapa fitur seperti fitur search bar sendiri di sini, di mana fungsi search bar ini kita dapat mencari apa yang ingin kita cari. Misal kita mencari produk atau kita mencari isi produk seperti makanan atau minuman yang ada di dalamnya, kita bisa menggunakan search bar ini. Di sini juga terlihat ada tombol logout yang dimana saat kita logout maka kita akan keluar dari pengelolaan admin ini. Selanjutnya kita masuk ke tampilan produk, di mana di sini di tampilan produk terdapat search bar lagi seperti tampilan di dashboard dan juga logout. Namun di sini pada tampilan produk sendiri kita bisa menambahkan produk dengan tombol add ini untuk menambahkan daftar produk baru dan seperti stoknya, price, serta kita bisa masukkan kategori. Nah, di sebelah kanan sini kita bisa melihat ada tombol action atau aksi, di mana kita bisa mengedit produk yang sebelumnya kita sudah posting. Jika kita seperti ingin melakukan perubahan harga, kita bisa mengeditnya dengan tombol aksi di sini. Kita juga bisa menghapusnya apabila kita ingin menghapus produk ini atau produk yang sudah kita kirim sebelumnya atau tampilkan sebelumnya. Di sini juga ada tombol previous dan next, di mana kita bisa melihat halaman selanjutnya dari produk-produk yang tidak tampil di sini. Dia akan mengakses ke halaman selanjutnya dan menampilkan produk lainnya. Selanjutnya, kita masuk ke dalam tampilan fitur add atau tambah produk yang sebelumnya ada di products. Di mana di sini di add product kita bisa mengisi atau menginput nama produk yang ingin kita tambahkan. Kita bisa memilih kategori dari produknya, makanan atau minuman, food atau drink. Kita bisa menaruh harga dan menaruh stok produknya. Selanjutnya kita bisa memasukkan gambar dari produk yang ingin kita masukkan. Di sini kita mendukung fitur drag and drop, di mana kita bisa menyeret gambarnya dari mana saja, lalu melepaskannya di sini untuk ditampilkan. Di sini apabila sudah kita isi semua, kita bisa menekan tombol add. Namun apabila kita ingin menghapus produk ini, kita bisa melakukan delete untuk menghapus semuanya dan mulainya dari awal. Dan juga terdapat logout dan search bar pada seperti pada dashboard. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan dari PowerPoint tugas 2 saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.